Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Di balik pintu kamar mandi yang terkunci rapat di sebuah kompleks perumahan di Medan, Sumatera Utara, suara letusan terdengar hingga menewaskan Winda Lorenza, mantan istri seorang anggota Polri. Tragedi itu masih menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Meski polisi menyebut korban mengakhiri hidupnya, namun keluarga curiga adanya dugaan pembunuhan. Air mata duka ibu korban terus berjatuhan di samping jenazah sang anak. Ia tak menyangka putri tercintanya harus pergi untuk selamanya. Korban sebelumnya meninggal diduga akibat mengakhiri hidup dengan senjata api. Namun karena belum menerima hasil resmi otopsi kematian korban, ibunda korban mempertanyakan kematian putrinya. Kematian Winda Lorenza masih meninggalkan tanda tanya besar di benak keluarga. Keluarga menilai kematian korban menyimpan kejanggalan. Sejumlah luka yang ada di jenazah korban menimbulkan tanda tanya bagi keluarga terkait penyebab kematian korban. Dia bilang gini, "Kak, ini udah kian biru, ini biru ya Kak, karena ini mulai membusuk katanya." Ini mulai membusuk katanya. Terus pas saya lihat juga di sini sudah biru. Di bagian apa itu Kak? Di bagian pahanya biru. Paha biru-biru terus? Ini ada bekas goresan untuk. Kami mau foto tidak dikasih. Setiap mereka berbicara juga kami tidak boleh foto, tidak boleh merekam. Oh selama kami di rumahnya, selama kami di rumah sakit kemarin. Rumah sakit Bayangkara. Kematian putrinya masih menimbulkan pertanyaan besar bagi ibunda korban. Yestin Laya, ibunda Winda Lorenza, mempertanyakan prosesi pemakaman jenazah tanpa adanya prosesi pemberkatan dan pemakaman secara adat. Tak hanya itu, ibunda korban juga mempertanyakan soal proses otopsi tanpa persetujuan keluarga. Duga keluarga, duga apakah dia dibunuh karena ada kejanggalan menurut kami tidak wajar, dan anak saya dikebumikan tanpa ada kebaktian pemberkatan dan tanpa adat. Saya menginginkan anak saya untuk dilihat keluar, untuk terakhir kali diadatin dan diberkati. Itu pertentangan yang membuat keluarga, kenapa ini kan bukan COVID, kenapa harus langsung dikebumikan? Tak puas dengan kesimpulan polisi, keluarga bersama kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Polda Sumatera Utara. Laporan dibuat melalui SPKT Polda Sumatera Utara pada 6 Agustus 2026. Keluarga menilai polisi terlalu dini menyimpulkan korban mengakhiri hidupnya. Terlebih ada sejumlah luka lebam di tubuh korban. Aduannya dalam dugaan tindak pidana pembunuhan. Kami kemarin sempat ada sedikit perdebatan dengan pihak SPKT dan piket konseling, di mana kami menginginkan diadukan ini dalam pasal dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, tapi pihak SPKT mengatakan kan sudah LP model A di Polrestabes sedang berjalan dan sudah SPCD. Nah, jadi saat itu kami ya sudah mana yang baiknya Pak, kami ikutin karena di sini kami mencari keadilan dan kepastian hukum gitu Pak. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan mengungkapkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Sejumlah lebam disebut wajar terjadi di jenazah. Selain itu, luka-luka lainnya disebut akibat perbuatan korban sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal mulai, saya tidak ada melihat menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan ya, di tangan, bekas luka yang lama warna coklat di tangan sebelah kiri bagian dalam, bagian depan. Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis, misalnya seperti lebam mayat biru dia. Itu
Peristiwa tragis ini terjadi pada 2 Agustus 2026 lalu. Korban dan mantan suami memang sudah resmi bercerai, namun dalam 2 bulan terakhir korban bersama anaknya sedang tinggal bersama dengan mantan suaminya tersebut. Keduanya diduga sempat terlibat cekcok. Tak lama tanpa sepengetahuan mantan suami, istri diduga mengambil senjata api dari tas milik mantan suaminya tersebut. Dan setelah itu saudara, korban langsung menuju kamar mandi dan mengunci pintu. Mantan suaminya yang baru sadar ada pistol menghilang dari tasnya langsung bergegas menuju kamar mandi. Namun suara letusan sudah terlebih dahulu terdengar tanpa sempat menolong korban. Si Iha melihat tasnya juga sudah terbuka. Di dalamnya ada senjata api. Dan pada saat itu saksi Iha memeriksa kamar mandi yang persis berada di dalam kamar tersebut. Pada saat mengetok kamar, di situ terjadi komunikasi yang sifatnya pencegahan dengan mengatakan jangan melakukan hal-hal yang tidak layak. Polisi memastikan korban mengakhiri hidupnya dengan senjata api berdasarkan hasil olah TKP dan uji lab serta hasil otopsi. Tim identifikasi juga melakukan swab terhadap korban dan juga mantan suaminya. Hasilnya, residu peluru hanya ditemukan di tubuh korban. Adanya sisa residu di jari tangan, badan, baju milik korban. Kemudian tim identifikasi bersama Lapor melakukan hal yang sama, swab jari tangan di tubuh saksi Iha. Dengan hasil tidak ditemukan sisa residu yang ada. Polisi menyebut korban sudah bercerai dari mantan suaminya sejak 2021. Namun dalam 2 bulan terakhir keduanya tinggal bersama. Selama itu keduanya sempat berjalan ke beberapa tempat bersama sang anak. Polisi juga membantah adanya pertikaian di antara keduanya. Satu, telah tercatat dilakukan perceraian secara resmi. 2 bulan terakhir ini memang kedatangan korban sama anaknya. Tetapi faktanya memang mereka bertemu. Prosesnya persoalan, pertikaian, perseteruan tidak ditemukan. Itu yang bisa saya jelaskan. Berarti selama 2 bulan itu memang si korban ini tinggal di rumah tersebut? Ya. Suasana duka masih dirasakan Yestin Laya atas kepergian putri tercintanya. Foto putrinya masih terus dipeluk sang ibunda sambil sesekali berbincang dengan raut wajah sedih. Yestin berharap kematian putrinya bisa diungkap secara transparan. Yang memeriksa ini, tolong bantu kami untuk memberikan keadilan dan kebenaran atas kematian putri saya yang sesungguhnya. Kasus ini mendapat perhatian dari DPR RI. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut tuntas setelah keluarga mencurigai adanya kejanggalan. DPR juga berencana akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Mengingat adanya keraguan dan kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga korban, maka Komisi 3 mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi. Kini harapan untuk mengungkap kematian Winda Lorenza terbuka di balik gedung DPR RI Selasa besok.
Bagi keluarga, membuka lembaran kasus ini secara transparan adalah satu-satunya cara untuk memulihkan luka setelah ditinggal oleh orang yang mereka cintai.